Shalom sahabat terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Syukur pada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Baik sahabat, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar hidup kami selalu seturut dengan firman-Mu. Amin. Ayat firman Tuhan yang menuntun perenungan kali ini terbaca dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Sahabat Rema, ketika seorang dokter hendak menulis sebuah resep obat kepada pasiennya, tentunya ia telah memperhitungkan obat apa yang cocok dan berapa banyak dosis yang sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Untuk itu, dokter berharap agar apoteker yang meracik obat tersebut melakukan persis seperti yang tertulis pada resep. Obat tidak boleh diganti seenaknya. Demikian pula, dosisnya tidak boleh dikurangi atau ditambah. Bisa dibayangkan seandainya dokter tersebut tahu bahwa ada apoteker lancang yang sengaja mengganti obat atau ukuran dosis obat tanpa sepengetahuannya, maka jelas dokter tersebut akan marah. Dan kemarahan sang dokter bukan hanya soal dilancangi saja, tetapi bisa berakibat fatal bagi pasien. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, Saul sebagai raja pertama Israel sebenarnya dipilih Tuhan secara langsung. Sedianya, kerajaan Saul akan tetap dikokohkan untuk selama-lamanya. Namun, sayang, ia tidak hidup dalam ketaatan mutlak untuk melaksanakan perintah Tuhan, sehingga kemudian Tuhan menolaknya sebagai raja. Padahal jika diperhatikan, yang dilakukan Saul hanya sedikit tidak taat saja. Selebihnya ia melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saul membunuh semua orang Amalek dengan mata pedang, namun Agag, raja orang Amalek, tidak dibunuhnya. Saul telah mengurangi dosis yang Tuhan perintahkan, sehingga berakibat sangat fatal bagi kelangsungannya sebagai raja Israel. Sahabat Rema terkasih, hal yang sama dengan Saul juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Perintah Tuhan wajib dan harus dilakukan dengan ketaatan yang mutlak tanpa kompromi sedikit pun. Jangan sampai pengalaman Raja Saul terulang dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan perintah. Jika dalam hidup ini kita pernah mengalami kegagalan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka koreksilah, karena kemungkinan besar kita tidak taat pada dosis yang diberikan Tuhan. Untuk itu, melalui Rema saat ini, kita diingatkan untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Tuhan. Percayalah sahabat, Tuhan selalu memberikan perintah yang tepat dengan dosis yang tepat pula. Jangan pernah sok tahu sehingga kita melakukan menurut kehendak diri kita sendiri dan bukan menurut kehendak Tuhan, karena akan fatal akibatnya. Sebagaimana obat yang diberikan dokter melalui resep harus tepat dosisnya untuk dikonsumsi agar pasien bisa sembuh, maka demikian pula dengan hidup kita. Jika kita berada pada jalur yang salah, maka Tuhan menegur kita, dan itu merupakan obat atau pil pahit yang harus kita telan sesuai dosis yang diberikan Tuhan agar pada akhirnya kita memperoleh kesembuhan ilahi. Sahabat Rema, belajarlah dari Daud yang mana Allah sangat berkenan atas hidupnya. Mengapa demikian? Karena Daud selalu hidup dalam ketaatan total kepada Tuhan dengan melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ingatlah sahabat bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak bisa dikompromikan, karena ketaatan yang sebagian sama saja dengan ketidaktaatan. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga,
tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga dalam menjalani hidup ini, kami mau dan selalu taat akan perintah-Mu. Berilah kami hati yang selalu lapar dan haus akan Engkau, sehingga setiap saat hati ini selalu mencari dan menyembah-Mu. Amin. Sahabat Rema terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Janganlah pernah lupa bahwa dalam keadaan apapun yang sementara dihadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penjagaan dan penyertaan Yesus Kristus yang sempurna akan selalu ada dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Selamat beristirahat sahabat. Shalom.